Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Selama beberapa bulan terakhir, masyarakat kita diributkan dengan berbagai kontroversial yang dimunculkan oleh pimpinan Yayasan Pesantren Indonesia Az-Zaitun Panji Gumilang. Masyarakat pun meminta dan mendesak pemerintah agar mengevaluasi pesantren dimaksud, karena dianggap telah mengakibatkan keresahan di masyarakat, apalagi munculnya dugaan bahwa pimpinan Al-Zaitun Panji Gumilang adalah tokoh NII atau Negara Islam Indonesia. Ada dua hal yang menarik kita perhatikan terkait dengan Panji Gumilang. Pertama adalah pernyataan-pernyataannya yang kontroversial terkait dengan masalah-masalah keagamaan Islam, di mana Panji Gumilang menganggap bahwa Al-Quran adalah perkataan Nabi. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan keyakinan umat Islam dimanapun berada, bahwa Al-Quran adalah firman dan kalamullah atau perkataan Tuhan. Karena itu dianggap sangat suci dan umat Islam marah dan protes jika ada yang merobek atau membakar Al-Quran. Ini karena umat Islam meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi sumber dari segala hukum Islam. Ketika misalnya Panji Gumilang menganggap bahwa itu adalah perkataan Nabi, tentu hal ini menimbulkan resistensi yang sangat tinggi terhadap pernyataan tersebut. Karena bertentangan dengan keyakinan mayoritas umat Islam, apalagi ulama-ulama Islam yang selama ini mempelajari ulumul Quran, tentu sangat tidak setuju dengan klaim tersebut. Selain itu, pandangan-pandangan Panji Gumilang yang membolehkan perempuan menjadi khatib pada Jumat, dengan asumsi bahwa perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki hak untuk menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin. Mungkin Panji Gumilang lupa kalau dalam Islam salat Jumat itu hanya diwajibkan bagi laki-laki, sementara perempuan hukumnya hanyalah sunnah. Menjadikan perempuan sebagai khatib apalagi imam pada saat salat Jumat yang hukumnya bagi mereka hanyalah sunnah, sementara laki-laki adalah wajib. Hal lain yang juga meresahkan umat Islam adalah pengaturan saf saat salat berjamaah, di mana Panji Gumilang mencampur laki-laki dan perempuan pada saat salat berjamaah dengan asumsi semua punya hak. Padahal di mana-mana umat Islam meyakini bahwa salat tidak bisa bercampur antara laki-laki dengan perempuan, kecuali di Masjidil Haram, karena situasi yang berbeda dengan masjid-masjid lainnya di dunia Islam. Belum lagi isu-isu tentang zina yang beredar di media sosial, di mana membolehkan persinahan lalu ditebus dengan materi. Ini semua pandangan-pandangan yang menyimpan, dan isu ini diakui oleh beberapa orang korban. Sepintas, pemahaman keagamaan yang disebarkan oleh Panji Gumilang sama dengan ajaran yang pernah disebarkan oleh Isa Bugis di Aceh, yang mengedepankan logika daripada teks-teks Al-Quran, mencampur baurkan ajaran Islam dengan ajaran agama lain, dan bahkan ideologi lain. MUI kemudian memfatwakan ajaran Isa Bugis itu adalah ajaran sesat. Kedua adalah keterkaitan dengan NII. Jika kita memperhatikan pola-pola pengumpulan dana yang dilakukan oleh Panji Gumilang, sama dengan pola yang dilakukan oleh NII selama ini, membolehkan semua cara dan menghalalkan semua cara karena menganggap bahwa itu semua adalah boleh karena hukum Islam belum diterapkan selama NII berdiri tegak di Indonesia. Menurut beberapa informasi yang diperoleh Matan TV, bahwa Panji Gumilang adalah Amir NII saat ini yang dikenal dengan Abu Toto mulai dari tahun 1974 sampai sekarang. Ia dibaiat untuk menggantikan Amir NII sebelumnya. Jadi ia adalah estafet dari kepemimpinan Kartosuryo, pendiri NII yang dideklarasikan pada tahun 1947. Dari dua hal ini, maka suatu hal yang perlu dicatat, bahwa gerakan dan kegiatan-kegiatan Panji Gumilang sungguh berbahaya bagi kehidupan beragama dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, Panji Gumilang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, terutama perbuatannya yang menimbulkan keresahan masyarakat akibat pandangan-pandangannya, dan juga harus mempertanggungjawabkan di hadapan hukum atas keterkaitannya dengan gerakan NII yang dianggap sangat berbahaya bagi kelanjutan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat dan orang tua santri yang ingin memasukkan anak-anaknya ke Az-Zaitun agar menahan diri dulu untuk sementara dan memilih pesantren lain guna menghindari keterpaparan anak-anak kita dari pemahaman yang membahayakan bagi agama dan bangsa ini. Nanti setelah pemerintah menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di Az-Zaitun, barulah kita bisa memikirkan kembali untuk memasukkan anak-anak kita di pesantren itu. Sekian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi agama dan bangsa serta negara yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.